Moms, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mami semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin amin ya rabbal alamin. Sehat fisiknya, sehat juga mentalnya ya. Baru-baru ini kita dihebohkan kembali dengan adanya berita yang tidak mengenakan ya, dengan seorang ibu yang diduga mengalami gangguan mental melakukan percobaan penghilangan nyawa kepada anaknya, 3 orang anaknya gitu ya. Kita doakan semoga kasus ini memang ditangani secara benar, dalam artian ketika memang secara medis terbukti bahwa si ibu mengalami gangguan mental, ya diperlakukan atau kasusnya ini diselesaikan secara hukumnya tuh gimana memperlakukan orang yang dengan gangguan jiwa gitu ya. Terus juga semoga anaknya yang masih sakit segera diberikan kesembuhan, amin amin ya rabbal alamin, dan juga yang meninggal diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Mams, kali ini kita akan ngebahas bagaimana untuk tetap menjaga kewarasan pada ibu. Stay tune. Hai Mams, semoga ya dengan sulitnya hidup kita masih bertahan, kita tetap waras. So, di video kali ini kita akan ngebahas tentang hal itu. Sekali lagi, aku ingin infokan bahwa aku bukanlah psikolog atau orang yang profesional untuk hal ini. Tapi aku pernah bikin beberapa video yang memang aku lakukan research untuk video tersebut ya, yang berkaitan dengan mental health, bisa diklik di sini. Nah, tapi video kali ini tuh benar-benar hanya ingin sharing, hanya ingin ngobrol dengan mami semuanya, dengan teman-teman semua tentang menjaga kewarasan gitu ya. Nah, pertama bagiku yang paling penting adalah dengan mengetahui sumber dulu nih, sumber dari stresnya atau mengetahui stresornya. So, kalau misalnya nih stresor, jadi memang aware dengan kondisi kita sendiri. Jadi memang coba renungkan gitu ya, coba kayak pikirin kenapa gue bisa stres gini, uraiin satu-satu. Jadi ibarat di kepala itu benang kusut, uraiin satu-satu tuh benangnya, apa yang bikin, kenapa gue kayak gini, kenapa gue bisa kayak gini, kenapa aku ngerasa bermasalah banget gitu ya. Jadi aware dulu dengan kondisi diri, jadi jangan denial dulu, langsung nih diurai dulu nih. Kalau memang kita ngerasa kita lagi ada masalah, diurai dulu masalahnya apa aja. Pertama mungkin karena kok nggak selesai-selesai sih beres-beres gitu ya, misalnya itu karena mungkin dari gadisnya emang tipikal orang yang perfeksionis, tidak mau rumah itu nggak rapi sama sekali, maunya tuh rumah tuh dalam keadaan rapih, pipih terus gitu misalnya. Itu pertama. Atau yang kedua, stres, gue ini kenapa ya, oh aku stres kalau lagi ngajarin anak nih, nggak bisa aku ngajarin anak, ketika dia 2 ditambah 2 nggak ngerti konsepnya, itu aku langsung stres, aku nggak bisa nih gitu ya. Itu misalnya yang kedua. Apalagi misalnya ngerasa kesepian ya, karena misal suaminya kerja tapi di rumah aja gitu. Terus juga ngerasa nggak ngehargain, ngerasa nggak ada yang peduli gitu. Itu misalnya, catat dulu aja. Terus yang selainnya adalah misalnya adanya tekanan, tuntutan, omongan ya dari orang lain. Siapa orang lainnya? Bisa tetangga, bisa jadi juga mertua, bisa jadi juga saudara, atau bahkan orang tua kita sendiri, atau bahkan suami kita sendiri gitu. Catat aja, oh ini nih omongannya yang bikin aku nggak suka, bikin aku sakit hati, bla bla bla. Ketahui itu dulu. Nah, yang kedua caranya adalah dengan ya handle the stressor, handle benang kusutnya tadi, benang kusut nih ya, yang tadi udah kita keluarin, kita urain satu-satu tuh, selesaiin masalahnya per item, per kasus gitu. Misalnya kita mulai dari yang pertama dulu, misalnya kayak masalah rumah yang nggak pernah rapi sama anak yang nggak bisa diajarin gitu ya. Kalau bagiku untuk handle stressor ini adalah dengan menurunkan ekspektasi, menurunkan harapan kita terhadap sesuatu. Pahami, ketika punya anak, rumah memang nggak pernah rapi. Ketika rumah kita nggak rapi karena anak kita main di rumah, artinya ya anak kita lagi lagi menghangatkan atau hidup di rumah kita gitu. Jadi kayak rumah kita jadi hidup karena memang ada anak yang main di dalamnya. Jadi sabar gitu ya. Jadi memang ya turunkan ekspektasi. Tidak perlu yang kayak menguras emosi, menguras tenaga kita, karena kita tuh nggak bisa banget ngeliat rumah yang nggak rapi. Yang kedua, dengan menurunkan ekspektasi juga sama anak. Ini anak, ya memang anak-anak dia tidak sama seperti suami kita yang ketika yang udah
yang udah paham konsep. Jadi ketika dikasih tahu 1 tambah 1 itu sama dengan 2, ya suami kita udah paham gitu ya. Tapi ini anak gitu, otaknya beda dengan otak kita, kemampuannya memang beda dengan kita. Jadi memang dia perlu dikasih tahu, karena memang dia itu ya seperti ya gelas kosong. Apa yang kita kasih tahu ya harus diajarin dulu baru dia tahu gitu. Sama kayak kita dulu. Itu yang aku coba selalu tekanin ke diriku sendiri ketika misalnya anak itu kok nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi itu diyakini lagi kalau ini anak-anak, ya memang anak itu beda kemampuannya dengan kita gitu. Nah, terus ketika kita tidak bisa mentolerir dua hal ini, ya cari bantuan gitu ya. Cari bantuan dengan apa? Hire ART ya, cari asisten rumah tangga yang bisa bantu, atau juga cari guru privat atau guru les. Mungkin kalau misalnya kita nggak mampu, nggak sanggup nih dampingin anak kita belajar sendiri, atau misalnya kita nggak punya waktu untuk ngajarin anak kita sendiri, hire ART atau hire ya orang yang bisa bantu gitu. Selanjutnya, kalau stresornya adalah karena misalnya omongan tetangga atau omongan mertua, omongan orang lain atau omongan saudara segala macamnya, menurutku caranya lah dengan ngobrol, dengan release, dengan mengeluarkan unek-unek dan beban gitu. Kalau punya suami yang memang bisa diajak ngobrol, atau ada misalnya, ya alhamdulillah gitu ya, kita bisa ngobrol sama suami, pillow talk, ngobrol keluh kesah sama suami, dan alhamdulillah kalau misalnya suami itu bisa mendengarkan, mau mendengarkan gitu ya. Karena kadang kita itu cuma butuh untuk didengarkan, tapi kita bukan butuh solusi. Iya nggak sih? Ada yang ngerasa sama nggak sih? Nah kalau misalnya masalahnya adalah yang tadi itu ya alhamdulillah kalau misalnya punya suami yang bisa ngobrol gitu ya, kita bisa cerita sama suami, kita bisa keluh kesah sama suami, kita bisa tumpahin sama suami semuanya. Jadi karena memang yang paling baik untuk tempat cerita itu sebenarnya adalah suami kita sendiri. Tapi kadang kan tidak semua suami yang kita bisa tuh ngobrol plong gitu, atau kadang nggak ada waktunya, atau misalnya kayak teman-teman yang LDM gitu ya. Cari orang yang memang kita percaya ya, yang memang kita percaya. Jadi jangan sembarangan orang. Kalau sembarangan orang itu nantinya bisa jadi gosip yang beredar dari satu orang ke orang lainnya. Jadi cari orang yang kita percaya, cerita sama dia. Terus kalau misalnya nih dari masalah yang tadi masalah kesepian, masalah omongan tetangga segala macam dia yang lain-lain itu, kita kalau misalnya nih memang merasa tinggal di lingkungan yang toksik itu misalnya kayak kita tinggal di rumah orang tua atau tinggal di rumah mertua, coba keluar dari sana. Dan ya kalau misalnya belum punya rumah, bisa ngontrak, coba untuk hidup mandiri dulu, mungkin lebih nyaman, mungkin lebih mengurangi stresor kita gitu ya, ketika kita tinggal sendiri tanpa adanya intervensi dari orang lain. Tapi kalau memang pilihan untuk keluar dari lingkungan toksik itu susah ya, kadang kan memang gak semua orang bisa mengambil pilihan itu gitu ya. Tutup aja telinga, mau bisa apa lagi, kita tidak punya cukup waktu untuk menutup mulut semua orang, tapi kita punya 2 tangan untuk menutup telinga kita sendiri dari dengerin omongan orang yang rasanya memang nggak perlu kita dengerin, nggak usah. Jadi tidak tahu kayaknya lebih baik daripada kita nyari tahu gitu. Misalnya kayak, dia ngomongin gue apa sih? Gak usah dicari tahu, udah biarin aja gitu. Selanjutnya adalah mungkin permasalahan ekonomi yang sering juga dialami nih. Nah, masalah ekonomi ya memang tidak menutup kemungkinan itu adalah stresor terbesar ya. Ini uang dan piti gitu ya, kalau kata orang Padang. Itu memang jadi stresor semua orang sih gitu ya. Tapi ya itu ya memang udahlah, kita orang dewasa ya, mau apa lagi, itu memang harus kita usahain, ya namanya usaha gitu ya. Kita bisa ngelakuin 2 hal nih sebagai ibu kalau memang kita ngerasa ada masalah ekonomi. Yang pertama adalah dengan menekan pengeluaran. Kalau kita nggak sanggup menekan pengeluaran, ya dicari penghasilan tambahan atau tingkatkan income. Jadi 2 hal itu bisa kita lakukan. Nah, misalnya nih ada ibu-ibu pekerja, ya alhamdulillah kan, kalau ibu-ibu sudah kerja ya sudah gitu ya. Atau banyak hal yang bisa kita lakukan yang kadang memang ya butuh usaha lebih sih, namanya nyari uang ya. Kayak
cari sampingan kayak jadi reseller, itu kan tanpa modal, atau kayak dropshipper, itu kan juga tanpa modal gitu ya. Atau yang kayak ya cobalah jualan, atau misalnya kalau punya kemampuan bikin kue ya coba bikin kue jualan gitu-gitu. Nggak harus yang bermodal besar itu, ya mulai dari yang kecil-kecilan aja, dagangin misalnya ke teman-teman komplek gitu-gitulah, setidaknya ada gitu uang yang diputerin setiap hari. Setidaknya ada uang yang diputerin gitulah ya. Nah tadi kan udah nge-handle stressor tuh. Terus selanjutnya yang menurut aku juga penting adalah dengan aku headline ini menjadi yang nomor 3 gitu ya. Tadi kan aware dengan kondisi diri, aware dengan kondisi diri itu dengan mengetahui stresor kita itu tadi. Nah yang kedua adalah dengan menghandle si stresornya. Yang ketiga adalah dengan mengurangi membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain. Itu sangat gampang ketika kita melihat sosial media. Jadi kurangi melihat sosial media, kurangi melihat kebahagiaan orang lain. Karena di sosial media itu memang yang diupload orang adalah yang seneng-senengnya aja. Orang pasti upload di sosial media itu pas dia lagi makan di resto. Kalau dia lagi makan di rumah pakai telur ceplok sama sambal, itu nggak diupload karena ya itu udah biasa gitu ya. Jadi pahami itu, orang nggak akan upload ketika dia biasa-biasa aja. Pasti dia akan upload ketika kondisi dia yang paling bagus. Jadi kayak mereka pilih-pilih yang mana yang mau. Kita juga pasti pilih-pilih yang mana yang mau kita share di sosial media gitu. Jadi itu pahami dulu. Jadi jangan terlalu sering membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Kalau misalnya nih seseorang yang kita follow di sosial media itu sudah membuat kita stres gitu, sudah membuat kita semakin tidak bersyukur dengan kondisi hidup kita, unfollow aja. Unfollow di sosial media kan bukan berarti kita unfollow juga di kehidupan nyata gitu ya. Kita sudah, kalau saya definisikan ibu-ibu sih sudah rasanya sudah cukup dewasa untuk memahami hal itu ya gitu ya. Jadi ya kalau kita ngerasa hidup dia terlalu sempurna, kenapa hidup gue gini amat, ya udah nggak usah dilihat hidupnya. Kita perhatiin aja hidup kita sendiri, ya gak sih? Nah, terus hal itu kan 3 poin. Yang keempat adalah dengan tetap melakukan kegiatan yang membuat kita senang, tetap melakukan hobi kita. Nah, masalahnya kadang kita nggak punya waktu untuk melakukan hobi kita, atau kita nggak punya uang untuk melakukan hobi kita, ketika kita nggak punya hobi. Nah, kalau nggak punya waktu untuk melakukan hobi, harus diluangin waktunya, harus dicari waktunya, harus di setting. Misalnya nih, kita suka nyalon, kita butuh me time. Kata orang sekarang sih me time. Ya aku anggap itu me time lah. Dengan melakukan hobi kita sendiri, itu kita anggap sedang melakukan me time gitu ya. Nah, tetaplah me time-nya itu misalnya nggak perlu sering-sering lah, sekali seminggu gitu misalnya. Kalau memang hobi nyalon gitu ke salon, ya udah me time ke salon. Atau hobinya apa? Hobi misalnya lukis, ya lukis. Hobi gambar, hobi bikin konten gitu ya. Pokoknya jalanin aja hobinya. Atau yang biasanya hobi ibu-ibu pinter misalnya membaca, ya membaca gitu ya. Jadi lakukan aja hobinya, do your hobby, lakukan apa yang membuat kamu senang. Terus yang selanjutnya adalah kalau menurut aku sih ini masih masuk ke dalam poin me time gitu ya, atau ya healing kalau kata orang sekarang. Kalau bisa diputuskan waktu bersama suami, diputuskan waktu emang yang kayak me time atau family time yang emang intens bersama keluarga aja gitu ya. Gak perlu mahal, misalnya cuman kayak kalau di Jakarta ke Ragunan doang, berapa sih ke Ragunan gitu ya, tapi itu merecharge soul kita, merecharge fresh juga kan udaranya segala macam gitu kan. Kayak ke Ragunan kan murah ya, bisa lihat di sini video Ragunan. Nah itu juga bisa dilakukan, pokoknya refresh, nggak perlu mahal tapi bisa dilakukan bareng-bareng sama keluarga. Itu juga meningkatkan bonding kita sama keluarga gitu. Terus yang terakhir nomor 2 terakhir adalah dengan mencari bantuan profesional kalau memang merasa gangguannya itu udah parah banget dalam artian kita nih udah nggak bisa lagi menghandle stresor kita udah nggak bisa lagi menghandle diri kita sendiri, ya kita memang harus cari bantuan profesional gitu ya. Kalau misalnya punya budget, ya bisa ke psikolog yang ada di kota kita gitu. Tapi gimana Mams kalau misalnya uangnya juga nggak ada nih buat ke psikolog?
setahu ada beberapa lembaga yang emang certified. Jadi jangan cari asal lembaga ya, jangan asal-asalan gitu. Jadi cari yang memang certified, yang memang lembaganya ini ada untuk menangani permasalahan psikologis. Jadi tadi aku sempat cari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, atau Ikatan Psikolog Klinis IPK gitu. Ada dua yang aku baru tahu, cari sih tadi ada dua ini. Nanti coba aku cantumin linknya di description. Atau juga banyak kok lembaga-lembaga lain atau NGO lain yang memang concern terhadap masalah mental health ini gitu ya. Balik lagi, kurasi dulu, jangan asal-asalan memberikan informasi pribadi kita kepada pihak luar. Kita harus yakini dulu bahwa kredibel dan ini lembaga yang bisa dipercaya. Setidaknya aku bisa ngasih 2 rekomendasi itu karena tadi kayaknya itu yang kredibel gitu ya. Nah, yang paling terakhir adalah dengan berdoa dan mencoba bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang, dan tidak membandingkan dengan orang lain. Itu aja sih beberapa tips untuk menjaga kewarasan. Semoga kita semua waras ya ibu-ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Stay healthy inside and outside. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau misalnya memang dirasa bermanfaat. See you in the next video. Dah.